Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di channel ini teman-teman. Konten video kali ini adalah tentang pariwisata. Bersama dengan rombongan teman-teman dari Akademi Pariwisata Astipari Yogyakarta, saya ikut piknik ke Pacitan. Pagi sehabis subuh, di hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, kita menggunakan minibus HiAce bertolak dari Yogyakarta menuju Pacitan. Hari masih pagi ketika kita sampai di Pacitan. Salah satu destinasi yang kita kunjungi setelah Goa Gong adalah Sungai Maron. Sebuah sungai yang sensasinya sering disejajarkan dengan Sungai Amazon di benua Amerika. Sekitar jam 10 pagi kita tiba di Sungai Maron. Sekilas informasi tentang Sungai Maron yang saya dapatkan dari berbagai website mungkin penting untuk kita ketahui. Di sana disebutkan bahwa sungai yang berlokasi di Dusun Maron, Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Pacitan ini panjangnya 4,5 km, bermuara di Samudra Hindia di pantai Ngiroboyo. Kedalaman sungai ini bisa mencapai 20 meter. Bisa terlihat di layar bahwa sungai ini membelah deretan pegunungan dengan vegetasi yang hijau. Sempat berkelok sebelum akhirnya airnya tertumpah ke laut. Sebelum sampai di muara, terlihat di peta, terdapat juga fasilitas wisata berupa akomodasi penginapan dan juga camping ground di tepi sungai. Baiklah teman-teman, rupa-rupanya Pok Darwis atau kelompok sadar wisata Sungai Maron telah mempersiapkan alat-alat keselamatan bagi pengunjung yang akan naik perahu menyusuri sungai ini. Rompi pelampung keselamatan saya kenakan dan saya siap untuk naik perahu menjelajahi sungai ini. Satu perahu bersama saya adalah teman-teman dari Akbar Astipari Yogyakarta, yaitu Ibu Yuni, Pak Rati, dan Pak Fajar. Bergerak perlahan-lahan bersama dengan perahu-perahu yang lain, kita menyusuri sungai Amazonnya Pacitan. Perahu berjalan tenang menyusur di tengah sungai yang cukup lebar. Sepertinya air di bawah perahu yang kita naiki ini semakin ke selatan semakin dalam. Air di sini masih berwarna coklat. Di kanan kiri sungai adalah bibir sungai dengan rerimbunan pepohonan, utamanya pohon kelapa. Setelah perahu bergerak beberapa ratus meter ke selatan, saya terpana di sebuah tempuran atau pertemuan dua sungai yang menjadi satu. Ada sungai kecil lain yang bertemu dengan Sungai Maron ini. Yang membuat saya heran adalah warna air dari sungai kecil yang mengalir ke Sungai Maron ini tidak berwarna coklat, tapi berwarna biru. Terlihat di layar ada dua warna di permukaan pertemuan air itu, coklat dan biru. Saya bertanya-tanya dalam hati dari mana asal air biru di sungai kecil ini. Yang saya tahu biasanya air berwarna biru itu berasal dari laut. Tetapi lokasi tempuran dua sungai ini masih jauh dari muara. Mungkinkah air laut masuk ke sungai hingga sejauh ini? Ataukah mungkin warna biru ini disebabkan karena pengaruh vegetasi bawah air dari sungai kecil itu? Ataukah justru karena kedalaman dasar sungai yang membuat warna air dari sungai kecil itu berwarna biru? Ya, saya harus bertanya kepada ahlinya. Rasa penasaran saya hilang ketika saya melihat rerimbunan pepohonan di tepian sungai ini. Indah sekali. Sesekali kita berpapasan dengan perahu lain yang telah kembali dari muara sungai. Semakin ke selatan, sungai menjadi semakin lebar dan warna airnya berubah dari coklat menjadi hijau kebiruan. Di ujung depan sana terlihat ada area air lepas tanpa pepohonan. Ah, itu pasti muara, begitu kata hati saya. Perahu yang kami naiki terus melaju menyusuri arus. Dan saya perhatikan warna air di sini semakin membiru. Tidak ada coklatnya sama sekali. Kami sempat berpapasan dengan perahu wisata lain yang melaju cukup kencang. Dan kita melihat ada satu orang berbaju putih yang tanpa takut duduk di ujung depan perahu sambil melambaikan tangan ke arah kita. Setelah dekat, baru saat kita sadar bahwa ternyata itu adalah Pak Anton, dosen Akbar Astipari yang suka ngajarin bikin kopi.
Muara sungai terlihat semakin dekat. Celah terbuka dengan pasir pantai yang menggunung sepertinya menghambat gelombang laut untuk masuk ke sungai ini. Disinilah lokasi pantai Ngiroboyo. Air sungai di laguna sungai ini terlihat berwarna biru tua. Terlihat beberapa perahu mendarat di tepian laguna dan penumpangnya turun menikmati pesona pantai ini. Perahu yang kita naiki tidak mendarat di tepi laguna ini, tetapi berputar arah kembali ke arah hulu menuju dermaga. Di tepian kiri sungai sempat saya lihat ada sebuah akomodasi penginapan berwarna putih dan juga ada sebuah camping ground. Dengan melawan arus sungai, perahu kami meluncur ke arah utara. Perjalanan kembali ke dermaga tetap harus dengan kewaspadaan karena tidak hanya ada batang pohon yang melintang di atas sungai, namun juga ada batu besar yang menghadang di hadapan kita. Namun pengemudi perahu ini sepertinya sudah hafal dengan sungai ini. Ketika kembali ke dermaga, masih sempat saya melihat lagi lokasi di sekitar tempuran, di mana warna air coklat Sungai Maron dan air biru dari sungai kecil itu bertemu. Ayunan yang digantung pada dahan pohon di atas air sungai yang berwarna biru itu menjadi spot foto yang sangat istimewa di sini. Tidak lama kemudian sampailah kita kembali ke dermaga. Rompi pelampung keselamatan kita kembalikan kepada pengelola dan tibalah saatnya kita isyoma, istirahat, sholat dan makan di sebuah rumah makan di dermaga ini. Demikianlah teman-teman, kegiatan susur sungai melepas kepenatan di Sungai Maron Pacitan ini berakhir. Ingin rasanya kapan-kapan saya kembali lagi ke sini untuk mengulangi susur sungai di Amazon de Pacitan ini. Terima kasih telah menikmati video ini hingga usai. Terima kasih juga atas subscribe, share, like, dan komennya. Nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sehat selalu. Terima kasih.